Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 2215050054. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi Mufassir Wahbah Zuhaili, materi kelompok 12. Al-Quran masuk pada biografi Wahbah Zuhaili dan kontribusi di bidang tafsir. Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh agama asal Syriah. Ia dilahirkan di desa di Artiyah, daerah Kalmun, Damaskus, Syriah pada 6 Maret 1932 Masehi. Namun nama aslinya adalah Wahbah ibnu al-Syekh Mustafa al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang petani sekaligus penghafal Al-Quran dan ahli ibadah bernama Mustafa al-Zuhaili. Ada 3 periode kehidupan Wahbah Zuhaili. Yang pertama adalah periode kisaran tahun 1932 hingga 1952 Masehi sebagai masa awal kehidupan Wahbah Zuhaili dari masa kecil hingga masa pendidikan di Damaskus. Kedua, periode belajar di Mesir. Sekarangnya sekitar 1953 sampai 1963 Masehi hingga Wahbah Zuhaili memperoleh gelar doktor. Dan yang ketiga, periode kepengaruhan kitab-kitab dan aktif berdakwah di masyarakat sejak 1963 hingga tutup usia 8 Agustus 2015. Pada periode awal, Wahbah Zuhaili menimba ilmu madrasah ibtidaiyah yang terdiri dari 6 jenjang selama kurang waktu 6 tahun. Kemudian belajar ke marhalah i'dadiyah yang terdiri dari 3 jenjang kelas yang ditempuh dalam kurang waktu 3 tahun. Wahbah Zuhaili melanjutkan ke marhalah terdiri dari 3 jenjang kelas, yaitu ditempahkan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Setelah tempat dari marhalah ibtidaiyah atau sekolah dasar di daerah Atiyah, Wahbah Zuhaili melanjutkan sekolah tingkat i'dadiyah dan sanawiyahnya di kota Damaskus sejak berusia 14 tahun. Wahbah adalah seorang pelajar yang berprestasi. Kejeniusannya di dunia akademik tak diragukan lagi karena dia selalu mendukung peringkat teratas pada semua jenjang pendidikannya. Baginya, rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah inna sira'an naja fi al-haya ihsan ahsila bil azza wa jalla. Sungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah membaikkan hubungan dengan Allah azza wa jalla. Guru-guru Wahbah Zuhaili ketika masih berada di Damaskus antara lain adalah Muhammad Hayyin Khatib Asy-Syafi'i yang mengajar Wahbah Zuhaili dalam bidang fikih mazhab Syafi'iyah, Muhammad Yasin mengajar ilmu bahasa Arab, dan banyak guru-guru lain yang mengajar beliau. Periode kedua kehidupan Wahbah Zuhaili adalah ketika ia menempuh pendidikan di Mesir. Setelah meraih ijazah sanawiyahnya, Wahbah melanjutkan ekspedisi ilmiahnya ke Mesir untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Wahbah Zuhaili melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar, Universitas Ain Syam, Kairo, Mesir. Ia masuk di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar serta Fakultas Hukum Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan pada tahun 1956. Ia berhasil mendapatkan ijazah S1 jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar dengan pendidikan Cum Laude. Kemudian pada tahun 1957 ia
memperoleh ijazah S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, ijazah S1 jurusan Hukum Universitas Syam Kairo, dan pasca sarjana jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuh selama 2 tahun. Selama di Mesir, Wahbah Zuhaili berguru kepada beberapa ulama terkemuka antara lain Muhammad Abu Zuharah, Muhammad Sultud, Abdurrahman Taj, Isa Manun, Ali Muhammad Khafif, dan banyak guru lainnya. Wahbah bekerja di Universitas Damaskus pada tahun 1963 Masehi sebagai staf pengajar, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 Masehi, lalu kemudian ia meraih gelar profesornya pada tahun 1975. Seperti di Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Adab pasca sarjana di Universitas Baghazi, di Universitas Khartoum, Universitas Umum Dharma, Universitas Afrika, di Universitas Emiral Arab. Pengalaman kerja tidak hanya sebagai profesional saja. Wahbah Zuhaili pernah menjadi narasumber dari seminar-seminar tafsir internasional dalam berbagai forum ilmiah, baik di Timur Tengah ataupun di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia. Selain itu, dia pun ikut berperan di dunia press, seperti menjaga anggota tim redaksi di berbagai jurnal dan majalah. Latar belakang historis penyusunan kitab Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Kitab Tafsir Al-Munir, Al-Kitab Al-Syariah wa Al-Manhaj disusun oleh Wahbah Zuhaili dengan latar belakang kebutuhan umat Islam akan sebuah tafsir yang lengkap, mudah dipahami, sistematis, dan relevan dengan tantangan zaman modern. Pada akhirnya abad ke-20, hanya tafsir klasik yang dianggap terlalu berarti bagi masyarakat umum karena dipenuhi istilah teknis dan menjaga pembahasan, sementara tafsir ringkas seringkali hanya memberikan makna global tanpa ulasan mendalam. Az-Zuhaili melihat adanya kesenjangan itu sehingga ia berupaya menghadirkan tafsir yang bisa menjadi jembatan antara keluh kesah tafsir klasik dan keterbacaan tafsir modern. Ciri khas corak penafsiran kitab Tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili. Adapun metode penafsiran yang digunakan Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir adalah kolaborasi antara tahlili, analisis, dan semi maudu'i tematik. Karena selain menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan surat, sebagai terkadang dalam mushafnya, beliau juga memberikan tema pada setiap ayat kajian sesuai dengan isinya dan mengkaitkan dengan isi surat secara keseluruhan.